Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Oke anak-anak, sebelum belajar, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang EPB dan KPK. Tetapi sebelum, apa sih EPB itu? EPB adalah faktor persekutuan terbesar. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Sebelum kalian mengerjakan atau menentukan EPB dan KPK, perlu kalian ketahui dulu bagaimana untuk memahami bagaimana mencari faktor bilangan dan faktor persekutuannya dulu. Apa yang dimaksud dengan faktor bilangan? Faktor bilangan adalah bilangan yang habis membagi bilangan tersebut. Sedangkan faktor persekutuan adalah bilangan yang mempunyai persamaan faktor dari dua bilangan atau lebih. Di sini saya akan terangkan dulu bagaimana mencari faktor bilangan. Ya. Di sini contoh faktor bilangan 12. Ini kita bisa pakai dengan cara misalkan 12 sama dengan 1 dikalikan dengan angka terkecil dulu. 1 kali 12. Karena ini kemudian 2 kali berapa ada 12 kalikan 6. Kemudian 3 kali berapa ada 12 kalikan 4. Masih ada lagi? Misalkan 4. Di sini bisa pakai 4 kali berapa ada 12? Ada 3 kalikan 3. Karena ini nilainya sama, maka ditulis salah satu saja. Nah, jadi di sini ketemu faktornya, faktor bilangan 12 adalah di sini. Tinggal kita tulis urutkan. Adalah 1 2 3 4 6 dan 12. Ini kalau kita pakai seperti ini, dengan cara ini. Apa bisa dengan tabel? Bisa. Bisa dengan tabel. Misalkan di sini 12. Ini perkalian, sama saja hasilnya. Ya. Kita tulis dulu dari angka 1. 1 kali berapa ada 12? 12. 2 kali berapa ada 12 kali 6. 3 kali berapa ada 12 kali 4. Sama kan? Di sini akan ketemu juga. 1 faktornya yaitu 1 faktor 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Apakah bisa dengan perkalian? Dengan pembagian? Bisa. Dengan cara dibagi. Di situ kan membagi habis. Nah, membagi habis berarti bisa dengan cara dibagi. 12 dibagi 1 sama dengan berapa? 12. 12 dibagi 2 ada 6. 12 dibagi 3 ada berapa? Ada 4. Kemudian 12 dibagi 4 ada 3. Karena ini sudah sama, ditulis salah satu aja nantinya ya. Kita tulis salah satu. Jadi persekutuan faktor bilangan dari 12 adalah sama saja. Ini ya. Yang saya lingkari ini berapa? 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Ini kalau pakai
pembagian. Ini kita sudah menentukan faktor bilangan. Lalu bagaimana untuk menentukan faktor persekutuan? Persekutuan. Ya. Nanti di sini sudah ketemu 12 ya. Sebelum kita menentukan faktor persekutuan, kita coba lagi dengan contoh lain. Misalkan kita tentukan faktor bilangan 8. Ya. 8 kita bisa pakai tabel juga bisa, pakai perkalian juga bisa ya. Kita coba 8. 8 dibagi 1 sama dengan 8. 8 dibagi 2 ada 4. 8 dibagi 3 apa bisa? Bisa, tapi sisa. Berarti tidak bisa dibagi 3. Berarti dibagi 4. 8 bagi 4 ada 2. Karena ini sudah sama nilainya, kita tulis salah satu aja. Kita tulis satu saja. Jadi faktor bilangan 8 adalah ini 1, 2, 4, dan 8. Lalu bagaimana dengan faktor persekutuan? Sesuai dengan pengertian, jadi faktor persekutuan tadi adalah bilangan yang mempunyai persamaan faktor dari bilangan 2 bilangan atau lebih. Faktor persekutuan 12 dan 8 adalah, kita lihat, tadi yang 12 adalah faktornya berapa? 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sekarang kalau 8, faktor bilangan 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Dari ini kita cari, kita lihat manakah yang sama bilangannya, yaitu 1. Di sini 2 ada, 2 ada, 2. 3 apa ada di sini? Tidak ada, berarti 4. 4 di sini ada, berarti 4. 6 apakah ada di sini? Tidak ada. 12 di sini tidak ada, berarti di sini. Jadi faktor persekutuan 12 dan 8 adalah berapa? 1, 2, 4. Nih ya. Atau 1, 2, dan 4. Ini faktor persekutuan 12 dan 8 adalah 1, 2, 4 atau 1, 2, dan 4. Ini faktor persekutuannya. Kalau mencari faktornya tadi, faktor bilangan 12 ketemunya yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor bilangan 8 ketemu yaitu 1, 2, 4, dan 8. Nah, setelah itu dicari faktor persekutuan sesuai dengan pengertian, yaitu faktor persekutuan adalah persamaan faktor dari 2 bilangan atau lebih. Ya, ini kalian tulis hasil faktor tadi, dicari hasilnya yang sama, angkanya yang sama, diketemunya di sini. Lalu bagaimana dengan mencari kelipatan? Nah, kelipatan, sekarang kita hitung kelipatan. Apa yang dimaksud dengan kelipatan? Yaitu hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, berapakah bilangan asli itu? Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan? Kelipatan persekutuan, ya, yaitu bilangan yang mempunyai persamaan kelipatan dari 2 atau lebih
ya bilangan tersebut. Contoh, misalkan di sini contohnya, contoh berapakah kelipatan 8? Ya, kita cari dulu kelipatan 8, hasil kalinya berapa? Jadi 8 kali 1 sama dengan 8. 8 kali 2 ada 16. 8 kali 3 ada 24. 8 kali 4 ada 32 dan seterusnya. Ya. Atau bisa dengan menambahkan bilangan tersebut. Boleh menambahkan dengan bilangan tersebut. Misalkan di sini pakai cara lain. Misalkan 8 ditambah 0 ada 8. Kemudian 8 ditambah 8 ada 16. 16 ditambah 8 ada 24. 24 ditambah 8 ada 32 dan seterusnya. Boleh pakai cara seperti ini kelipatannya. Sekarang bagaimana untuk menentukan kelipatan 6? Misalkan ada lagi kelipatan 6. Nah, bisa pakai cara seperti itu dengan menambahkan bilangan tersebut atau mengalihkan. Itu 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3 berapa? 18. 6 kali 4 ada 24 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada lagi 6 kali 5 30 dan seterusnya. Ya, dari sini akan kita cari berapakah kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan persekutuan dari 8 dan 6. Nah, dari 8 dan 6 kita tarik ke sini ya. Ya, biar kalian jelas. Nah, saya tarik ini. Kelipatan persekutuan dari 6 dan 12 atau dibalik boleh 6 dan 12. 6-nya tadi kita ketemu di sini berapa? 1 ada 6, 12 ini dan kelipatannya ya. 12 kemudian 18 kemudian 24 dan 30. Nah, kita tulis 5 aja. Kemudian kelipatan 8 ada nih ya. 8 16 24 32. Nah, kita cari yang sama persekutuannya. 6 tidak bisa, 12 16 tidak sama, 8 24. Berarti yang sama adalah 24 dan 24. Nanti kalian bisa misalkan disuruh mencari kelipatan persekutuan sampai 5 angka. Cari terus tuh, hitung terus sampai panjang sampai bisa menemukan angka yang sama. Di sini saya berhenti hanya sampai di 5 angka, berarti hanya 24. Jadi kelipatan 8 dan 6 adalah 24. Nih, ini kalau saya hanya menentukan di sini. Kalau di situ disuruh mencari kelipatan misalkan kelipatan sampai berapa bilangan, 10 bilangan. Atau kelipatan bilangan 6 sampai 5 bilangan. Berarti kalian harus menentukan dulu kelipatannya itu secara memanjang sampai ketemu kelipatan persekutuan yang sama sebanyak 5 ya. Di sini ini untuk mencari kelipatan. Ya, anak-anak, saya rasa kalian sudah cukup mengerti. Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan dari Ibu Guru dan kalian bisa mencoba untuk latihannya. Kalian kerjakan di buku kalian. Semoga kalian bisa memahami semuanya dan bermanfaat. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.